Oke teman-teman, ini mau menjelaskan tentang EVP. Banyak yang tanya EVP itu apa bedanya sama aerial. Kalau EVP sih manual ya. Manual maksudnya gini, kalau aerial kan cuma satu tombol doang langsung terbang. Kalau EVP enggak, dia harus arming dulu, lalu pencet throttle throttle terbang gitu, maksudnya ke terbang. Tapi dia ini maksudnya manual, kanan kiri gitu. Istilahnya apa ya, lebih susah lah. Kalau aerial kan cuma satu tombol, paling maju, terbang misalkan, klik terbang, maju depan belakang gitu, kanan kiri, ke atas gitu kan. Kalau ini enggak. Kalau istilahnya, kalau EVP manual dia, set 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 gitu, kalau ke bawah gitu istilah. Kalau ini arming udah gitu maksudnya, ting liar nggak iya lagi. Pokoknya nama gitulah istilahnya ya teman-teman ya. Nah kalau bedanya aerial, kalau aerial simple simple, tinggal cas baterai di quadnya langsung ini apa, kalau udah full misalnya tinggal terbang aja gitu maksudnya. Kalau EVP enggak, kalau EVP kan harus cas baterai kayak gini, cas baterai, terus cas chargernya khusus kayak gini. Terus apa ya, harus cas ini juga remote. Tuh saya aja baterainya bikin, ini baterainya bikin ini 2S nih, susah dikeluarinnya. 2S 2S itu satu sel, dua sel gitu maksudnya ini. Terus belum lagi cas buat Googles gitu teman-teman. Googles itu ini buat monitoring kita ngelihat gitu maksudnya. Tuh ini enggak tanpa baterai, ini rakitan sih ya. Ini buat rekam DVR, buat rekam hasil dari Google sini. Nah baterainya ini beda lagi tuh, ribet kan. Ini saya aja baterainya dapat bikin dari baterai HP gitu, misalkan 3,3 volt kan, ini mintanya 3,3 volt. Konektornya aja bikin lagi gitu, ribet. Jadi kalau dicolokin ke sini hidup gitu, dipencet on off-nya langsung hidup gitu. Jadi sebenarnya buat FPV itu lebih ribet, nggak kayak aerial zaman sekarang. Makanya kalau zaman sekarang banyak kepindah aerial itu ya kayak gitu, ribet. Belum baterainya tuh gede, ini aja baterai saya pakai 3300 mAh 4S, gede gini. Nah sekarang tentang perakitan drone-nya aja saya merakit, mulai dari frame itu ini nih, frame rangka-rangka gitu, rangkanya. Terus beli motornya juga, motor ini dinamo kalau bahasa ini mah dinamo buat ini ininya dinamo rangka. Ini satu-satu saya beli, belum kameranya PTX. Kalau PTX gunanya buat ke kamera, maksudnya ini kan PTX itu gunanya untuk menerima arus dari sini. Sebenarnya sih dari sini ke sini gitu, ke PTX ini buat gambar. Nah belum lagi receiver itu gunanya receiver buat ke sini, ke remote. Jadi harus connect ini receiver ke remote, terus PTX ke Google gitu. Belum lagi beli lagi ESC model FC gitu, sebenarnya ribet. Kalau buat FV ribet banget. Kalau buat pemula sih saya saranin buat harus ada apa ya, ada pemanduan dari teman-teman lah. Maksudnya sharing-sharing di grup gitu maksudnya gitu. Jadi harus kayak gitu teman-teman. Banyak yang itu harganya berapa, emang harga, kalau harga bisa dibeli, cuman kalau buat ngerakit susah gitu om. Kalau buat ngerakit susah, harus memahami elektronik
juga. Nah, itu kan kalau misalkan FC sama ESC terus ke motornya gimana nyambunginnya, ya itu harus pakai solder. Soldernya juga nggak yang murah, maksudnya harus 60 watt ke atas. Soalnya kalau yang murah-murah nggak nempel dia, Om. Nggak nempel. Harusnya yang 60 watt ke atas lah gitu maksudnya. Buat nyambungin dari ESC ke motor ini rada susah emang. Kalau yang pemula biasanya belinya yang murah 20 watt, udah bisa asal nyolder aja tuh. Cuman dia nggak mampu leleh gitu, maksudnya si timahnya itu nggak leleh ke ESC-nya itu. Dia kalau 20 watt nggak mungkin kuat, harusnya 60 watt ke atas gitu maksudnya. Dari soldernya aja harus bayang bagus. Jadi ya kalau FIM ini ya mahal sih sebenarnya, lebih mahal. Ya itulah resiko apa, kalau di drone FPV resikonya gede. Kalau yang kecil ini gimana maksudnya, kalau yang kecil kayak gini nih ya, dia lebih ribet juga sih sebenarnya, teman soldernya nggak perlu yang 60 watt, 20 watt bisa. Soalnya kan kecil-kecil gitu maksudnya, tapi cuman harus mata bornya harus yang kecil juga gitu, harus yang paham solder lah, harus yang paham solder. Terus harus yang paham juga kalau motor ya yang kecil kayak gini, bruset harus sering ganti kalau sering dipakai juga. Soalnya bruset lebih ke nggak awet juga sih, Om. Ya nggak awet gitu maksudnya. Kalau sering dipakai nggak awet, lebih awet ke yang brushless. Cuma ya tergantung keinginan juga sih. Kalau buat belusukan ya yang kecil. Kalau bisa brushless tapi yang kecil, model Mobula gitu. Cuman power kata saya mah kurang. Kalau kata saya sih, cuma nggak tau lah, dicobain dulu aja. Gitu, Om. Eh ada pertanyaan kayak gini, gimana Om kalau beli apa? DJI yang sekarang ini? Apa ya? Lupa lagi. DJI yang sekarang apa ya? Yang gampang yang bisa ngikutin gitu. Lupa lagi saya namanya. DJI apa ya? Lupa saya, pokoknya mah itulah pokoknya mah. Yang baru sekarang ini ya. Tanpa remote tapi udah bisa ngikutin pilotnya gitu maksudnya. Ya, saya sih kalau kata saya sih, kata saya pemain FP nggak rekomen. Soalnya apa? Ya satu di baterai, kedua kalau dipakai FPV juga nggak stabil, beda lah kayak biasanya. Kalau khusus FPV beda lagi, khusus FPV lebih bagus gitu istilahnya. Kalau buat freestyle lebih enak gitu kelihatannya. Terus pakai aerial juga beda juga sih, nggak jauh-jauh gitu, nggak terlalu jauh lah gitu istilahnya. Kalau saya sih yang murah-murah aja sih, yang penting bisa. Kalau saya ngitungnya di freestyle aja ya kayak gini. Kalau freestyle kayak gini ya nggak jarak, nggak jauh, deket doang. Cuma yang penting skill. Kalau saya sih skill, memperbagus skill gitu maksudnya. Buat bando bisa, buat freestyle freestyle bisa ya kayak gini. Kalau yang merakyat, kalau saya sih merakyat ya, nggak usah yang mahal ya, masih analog saya. Igul saya tanpa antena tuh, analog tanpa antena loh. Maksudnya ada antena cuma internal, nggak yang jauh-jauh. Yang penting kan kalau saya sih apa, skillnya aja gitu. Ini aja masih IMAX, lihatlah pokoknya mah situasi saya, kuat saya yang sering saya pakai yang diupload di video ya kayak gini. Alat-alatnya nggak ada lagi, seadanya kalau saya mah. Oke lah teman-teman, segitu aja paling sharing dari saya. Jangan yang mahal-mahal dulu aja lah, yang cobain yang analog. Kalau yang analog misalkan kalau dalam 2 minggu apa sebulan nggak ada kemajuan, mending pindah lah gitu istilahnya. Soalnya FPV ini mahal dan ribet ini, bener mahal ribet pasti FPV. Coba kitanya juga, kalau saya dulu kayak gitu, saya dulu
kayak gitu, hampir menyerah lah soal FPV ini. Cuman saya ingin bisa gitu, maksudnya ingin bisa ditekunin dulu di quad yang kecil ini, yang micin, pakai angel dulu, terus bisa akro puter-puter pakai yang kecil, bisa lanjut ke yang gede 3 in, belum yang 5 in ya, yang 3 in dulu. Wah bisa, lebih bisa, nanti juga bisa sih. Sebenarnya seiringnya waktu, kalau kita rajin, bisa oh, semuanya bisa. Ya jangan menyerah lah. Kalau misalkan ada hobi buat FPV, buat teman-teman jangan menyerah, gaskeun, bukan malah gaskeun ya teman-teman ya. Segitu aja sharing dari Mang Sogo, dan tetap semangat, jaga kesehatan semuanya, gaskeun.